Keep yourself up to date with only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi Keep yourself up to date with only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Halo teman-teman semuanya. Kurang briefing teman-teman. Punten Oke, ya. Punten ya teman-teman ya. Dah, yuk. Anyway, kembali lagi nih sama kita di Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Nih, kembali lagi teman-teman sama aku Anma dan partner siaran aku Fikri. di acara Mission Music Session. Let the sound. Begin. Oh my god. Udah lama gak siaran jadi kurang Benar-benar. chemistry. Tapi kita harus membangun chemistry lagi. Maaf ya teman-teman, soalnya kita anak kuliahan nih, jadi Ya, susah emang ngatur jadwal ya. betul. Kadang aku sibuk, dia sibuk. Kadang akunya sibuk. Aku enggak. Nah iya gitu. Kadang aku enggak, dia sibuk. Ditambah kita tinggal satu jurusan ya. Iya, kita nggak satu jurusan teman-teman. Jadi agak lumayan ya susah ngatur jadwal gitu ya. Tapi teman-teman jangan bosan-bosan nungguin kita ya, karena di mana lagi ada kita selain di sini. Di The Mission. one- di Mission. Soalnya kita bakalan selalu menghadirkan hal-hal spesial buat kalian kayak live session atau hal yang berbau-bau musik lah yang mungkin Musik-musikan. kalian suka gitu Mau ya. musikan, apalagi anak-anak musik harus nonton ya. Ya. Pikir kamu kuliah mulu. Iya, mau cepat-cepat liburan nih aku. Ya. Kesel. Kalau emang udah nyusun liburan gitu kayak mau ngapain gitu? Nyusun liburan tuh pas awal masuk semester udah nyusun liburannya. Biar ada motivasi buat menjalani semester itu. Oh iya, aku harus melewati semester ini agar bisa ke liburan ini gitu. Ya, agar bisa kita kemana gitu liburan ya. Biasanya kalau mau liburan ngapain aja nih, Fik? Kalau liburan biasanya aku rebahan, terus binge watch series-series favorit aku. Terus kalau misalkan ini mah ya hangout keluar bareng teman-teman aku, hangoutnya ke kafe, bisa ngonser, bisa nonton bioskop, bebas lah. Tapi ngonser tuh yang paling oke sih menurut aku, karena aku anak sebagai anak musik gitu ya, jadi my favorite thing. Ya, jiwa-jiwa anak musik banget dia gitu ya. Jadi Exactly. konser itu wajib gitu ya, apalagi kalau liburan nih. Tambah konser tuh kita mah kayak belajar juga lah di sana tuh. Ya. Konser jadi belajar bukan jadi seneng ya. Iya lagi, kadang pusing gitu loh mikirin ini kenapa harus gini gitu. Lagi liburan tetap belajar nih anak musik. Konser tuh buat belajar gitu Enggak ya. kok, kita menghibur diri kok. Ya, menghibur diri. Ngomong-ngomong soal konser nih, Fik. Apakah ada konser-konser yang biasanya kamu ikuti atau yang kamu tertarik nih sebenarnya gitu? Sebenarnya biasanya aku mah nggak terlalu ngikutin si dunia konser ini, jadi aku nggak tahu si konser-konser tahunan yang memang terkenal, jadi aku mengikutin alur keuangan aku aja. Kalau lagi ada ya beli tiketnya, kalau kagak ada ya kagak ada, nggak bisa. Iya ya, jadi kita sebenarnya mengikuti ekonomi kita. Iya. Nggak, Cuman biasanya kalau di liburan mah lagi ada lah Ya, biasanya. pasti gitu kan ya. Jadi emang itu adalah hal-hal yang wajib kita ikutin atau pikir ikutin gitu ya waktu liburan gitu, adalah nonton konser ya Iya. teman-teman. Ada rekomendasi nggak nih konser-konser yang mungkin kamu tahu kan, tadi mah aku nggak tahu. Oke, tadi kamu nggak tahu ya, tapi aku tuh kayak ngedenger ada konser di UPI gitu. Di UPI Iya. banyak konser di UPI mah. Apa aja tuh biasanya? Untuk ya dari kemarin ada Seril, ada banyak pokoknya teman-teman musik mah yang ngadain, kemarin ada pagelaran Maru lah segala macam. Dan yang terdekat ini nanti Desember nih ada konser cello. Wow, apa tuh konser cello tuh? Gimana tuh biasanya teknis dari konser cello tuh? Nah konser cello tuh menurut aku ya ini tuh hal menarik gitu ya, karena di Indonesia sendiri tuh konser cello tuh masih jarang, dan UPI punya konser cello gitu. Hebat nggak tuh UPI? Wow. Hebat UPI mah. Jadi sekarang UPI udah go internasional gitu ya, karena banyak banget konser cello gitu ya, yang biasanya gak ada di Indonesia gitu guys. Iya memang apa ya, kita tuh selalu membawa kebaruan-kebaruan gitu Ya. dalam pertunjukan-pertunjukan kita. Ya betul lah. Ya nanti kita bahas-bahas lagi ya soal si cello ini gimana. Kalau konsernya udah seperti konser pada umumnya, tapi coba kita bahas si cellonya ini gitu. Karena kan cello juga nggak terkenal violin ya. Oke. Kalau biola kan lebih terkenal gitu ya di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman yang nggak tahu instrumen cello itu seperti apa, nanti kita ngobrol-ngobrol soal itu. Boleh ya? Boleh kita langsung undang aja untuk orang-orang yang mau ngobrolnya? Boleh. Kita kebetulan udah ada nih teman-teman nih, udah ada salah satu
mahasiswa yang memang berfokus di instrumen ini gitu. Boleh dong sini. Undang yuk, panggil semuanya. Teteh sini teteh. Cuk. Cuk. Mangga duduk teteh. Nah. Aduh, bisa nggak tuh? Oke. Mangga dipakai teh ininya teh. Thank you. Nah. Boleh dong kenalin diri teteh itu siapa, Betul, dari betul. mana, dan kalau misalnya kita ngomongin cello tadi, kenapa sih teteh suka cello? Cuk. Oke, sebelumnya aku izin kenalin diri dulu. Aku Farah, aku dari Prodi Musik angkatan 2024. Apa lagi ya tadi aku lupa nih. Kenapa tuh teteh suka Agak short term memory loss. cello gitu? Iya, short term memory. Aduh ini fun fact yang jujur memalukan kalau aku ceritakan. Why? Tapi jadi sebenarnya aku udah tertarik sama instrumen cello itu dari SD. Wow, Karena udah lama ya. dari kartun My Little Pony, tahu nggak? Biasanya cewek-cewek tahu loh My Ya, Little Little Pony. Pony tahu. Iya. Itu yang unicorn itu kan, kuda poni gitu. Unicorn gitu. Terus kayak ada satu karakter namanya Octavia gitu, dia emang main cello kalau nggak Emang salah dia. iya, aku baru tahu. Iya beneran, emang dia tuh main cello. Jadi dia si apa namanya? Talent marknya itu Treble clef. treble clef. Iya, apa kunci G berarti. Kunci G. Iya, terus kayak gara-gara ngeliat dia aku Lucu. dari dulu tuh tertarik buat belajar cello. Terus kayak di kuliah ini aku masuk musik, ya udah why not milih cello gitu Exactly. walaupun dari nol. Pas masuk kuliah baru belajar. Oh, berarti pas awal-awal tuh nggak main cello dulu ya, baru-baru sekarang atau gimana Iya, tuh? aku baru belajar cello kurang lebih setahunan lah, dari 2024 kan aku masuk sini. Sebelumnya tuh aku pegang di gitar sebenarnya. Oh, anak gitar basis kan kalau nggak salah. Oh, basis Iya, juga berarti. pernah jadi basis kan? Lebih ke bass Keren, sih. keren. Dang ding dong dang ding. Oke. Aduh, itu. Nah, ngomong-ngomong soal cello teteh nih, sejauh ini teteh kenal cello tuh sebagai apa sih gitu buat teteh? Buat aku Pengen apakah rasa sakit atau kegemaran atau apa nih? Nanti kalau Adit ada tambahan audio-audio sedih gitu ya. Stop. Oke. Maaf ya, Itu- persering. Ya gitu deh. itu kayaknya semua perasaan tuh nyatu ketika aku main cello. Karena seneng ada, sedih ada. Aku bahkan pernah dan sering justru latihan cello sambil nangis. Nah, itu udah saking dapatnya itu feel-nya. Itu dapat banget feel-nya. Feel sakit dan capeknya ya. Iya banget. Tapi emang pas tadi kita ngedengerin juga gitu kan, cello tuh kayak emang bener-bener suara yang klasik dan kayak menenangkan. Itu benar atau enggak? Atau cuman perspektif aku sebagai orang yang awam musik gitu? Kalau menurut aku sih ya mungkin karena emang pada sejarahnya gitu ya, cello teh lebih dipakai ke instrumen klasik ya, alat musik klasik gitu kan. Dibikinnya tuh di Italia, pokoknya di daerah Eropa gitu. Tapi sebenarnya cello tuh bisa main di berbagai genre. Kayak bisa kok dibawa ke pop gitu, bahkan yang Rock. iya rock, bisa metal gitu bisa banget, tinggal di aransemennya aja gitu. Jadi Iya. nggak selalu klasik sebenarnya. Nah, dan di cello konser yang tadi aku omongin juga, ini tuh aransemennya tuh unik. Aransemennya tuh nggak cuma klasik, jadi ada yang pop, ada juga rock, ada Sunda. Oh my god, bisa bareng gitu ya? bisa. Sunda Jadi bisa gitu ya? dengan lagu-lagu Sunda juga dikombinasiin bisa si cello ini, makanya Iya. kenapa dibilang unik tuh karena itu. Wow, tapi perbedaan antara cello sama violin tuh apa tuh? Karena aku Banyak kayak sih. ngelihat mereka tuh cara memainkannya tuh hampir sama ya. Terus kemudian dari bentuknya itu juga sama gitu. Yang membedakan tuh apa ya kira-kira? Kalau bentuk secara visual ya apa ya, shape-nya tuh emang kurang lebih gitu ya sama. Cuma kan ukuran yang ngebedain. Kalau violin misalnya sama viola tuh cara maininnya yang di sini kan. Kalau cello sama kontrabas tuh yang lebih besar, yang mainnya tuh ke bawah gitu. Terus suara juga pasti beda kan. Violin lebih cempreng, Iya, lebih tinggi gitu sih kan. register suaranya. Iya, register suaranya tuh lebih tinggi. Kalau cello tuh, nah cello ini uniknya bisa mencakup berbagai register. Karena kalau di musik tuh kan ada istilah oktav. Cello tuh dari oktav 2,
Terus sebenarnya bisa ke oktav 5 juga. Jadi kayak Ya. itu bisa mencakup Tergantung pemain. ya register bass atau enggak register sopran yang tinggi gitu. Itu yang bikin unik menurut aku. Jadi apa? Berarti suara yang tinggi juga bisa ya? Bisa. Bisa. Oh wow, keren. Jadi dia tuh kayak fleksibel gitu lah. Jadi kalau mau ditempatin di mana juga bisa. Makanya si cello concert itu bisa makanya memungkinkan buat dijadiin ensemble tuh karena dia registernya luas gitu. Akan berbeda kalau misalkan si violin yang di ensemble jadi 12 violin. Itu kayaknya nggak terlalu ini ya kayak. Wah, kita belum pernah explore Belum sih pernah ya kalau explore sih. soal violin gitu. Mungkin nanti bisa dicoba ya sama anak-anak musik nih ensemble 12 violin gitu ya. Wow. Tapi di konser cello yang bakal diadain sama anak musiknya UPI itu Tata ikut juga nggak di sana? Jadi playernya gitu Oh maksudnya? ya. Enggak sih. Oh enggak. Iya, buat konser yang sekarang aku belum ikut gitu. Tapi player-playernya. Hey. Oh my god, siapa yang ketua pelaksananya? Dia. Wow, respect. Jadi kamu marketing di sini, Far. Oke. Aku gimana ya? Oke. Lanjut ke yang tadi apa ya? Siap, Tadi siap. kita sampai mana sih pembahasannya, teman-teman? Main di sana. Iya. Ya, main di sana. Yang main tuh lebih ke cutting, alumni ada, dosennya ada. Dosennya juga main, teman-teman. Iya. Jadi kayak Wow. beragam lah pokoknya orang-orang gitu. Player-player cello yang ada di UPI. Oke, biasanya kalau Tete itu main cellonya tuh di mana? Apakah di luar atau di Nah, mana gitu? mainnya di mana aja nih, Far, kamu biasanya? Di kelas. Di kelas ya, di kelas. Oh ya, ada kelas cello ya berarti? Ada. Itu kan mata kuliah yang wajib. Yang ramean itu loh mata diikutin. kuliahnya. Ada 2 orang. Itu aku main kalau buat solo tuh emang di kelas ya biasanya. Kayak misalnya aku yang pegang melodi utama kan tiap UAS tuh harus bawain satu karya gitu ya. Tapi kalau buat yang ensemble atau main bareng gitu, aku ikut unit minat bakat di prodi musik itu ada namanya String Entissimo. Di situ aku ya sebagai pemain cellonya juga. Terus kalau dari unit minat bakat prodi pendidikan seni musik itu ada OSBS, Orkestra Bumi Siliwangi. Itu juga aku beberapa kali main di sana. Terus kalau di luar kampus aku baru berapa bulan ini join Parahyangan Orkestra sih. Wow. Aktif kayak banget secinta ya. itu ya, sama Aktif cello banget ya. nih sebagai cellist gitu. Oke, apa namanya? Cellist. Kalau cello Cellist. tuh pemain cello disebutnya cellist. Keren, respect. Itu sejauh ini menurut kamu apa yang paling seru di antara si UMB dan dari luar itu? Kayak perbedaannya apa gitu yang bikin mereka seru? Aduh, seru mah semua seru soalnya main cello. Oh, asal main cello mah seru gitu ya? Iya. Gak ada yang main bass untungnya. Buset. Kayak walaupun struggle-nya ada banget ya, pusing banget. Tapi namanya udah suka ya udah gitu ya main aja. Satu semester 50 karya gitu Oh misalnya. my god. Aduh. Ngebayangin juga kayak mual gitu ya 50 karya. Iya, ini tiap semester tuh emang memualkan sih. Iya, betul. Untungnya udah nggak performance. Aduh, aku masih performance nih, Fik. Semangat Masih. Tapi gimana tuh struggle-nya? Biasanya kita ngerasa apa gitu kalau misalnya lagi main cello tuh kayak susah ngapalin kah atau gimana gitu? Aku lebih ke ini sih, intonasi. Jadi kayak nadanya ini udah tepat belum ya? Kan kayak instrumen cello sama gitar tuh bedanya, kalau gitar ada fretnya gitu kan. Jadi kalau geser-geser ketahuan nih yang mana, itu udah bener atau belum. Kalau cello tuh kayak Fretless. iya fretless. Jadi dibilang nebak juga nggak nebak sih ya. Ya dari hasil latihan itu kayak geser-geser ada sebutannya shifting gitu. Nah, itu challenging sih, apalagi dari semester 2, semester 3 sekarang materinya kan lebih susah ya pasti tiap semester. Itu yang menantang sih karena pemain alat musik string sih sebenarnya nggak cuma pemain alat musik string, semua pemain alat musik tuh harus kayak tahu itu tuh nada apa Ya. gitu loh. Dan si nada itu tuh bisa fals bisa enggak gitu. Jadi di string tuh geser dikit juga dia tuh bisa fals. Wow, Jadi cuman ke
itu langsung berubah nadanya. Itu kayak krusial banget sih. Makanya si telingnya juga harus peka gitu. Jadi kayak harus benar-benar butuh ketelitian dan kepekaan gitu ya. Dan kerajinan. Tiba-tiba kerajinan Itu apa harus nih rajin hubungan? main, harus rajin latihan. Konsisten gitu Bukan ya. kerajinan bikin-bikin. Tiba-tiba kerajinan Kerajinan apa tangan. tuh? Kerajinan tangan nanti yang dibahas. Aduh, itu udah jauh banget ya. Udah beda. Dari musik ini sama-sama seni tapi jauh gitu ya. Makanya coba deh pemain gitar coba main alat string gitu. Soalnya dia beda si ininya. Cuman aku tuh punya fakta unik yang aku nggak tahu ya, ini opini aku doang atau Apa tuh? emang iya gitu ya. Mungkin kayak kan aku sebelumnya main gitar, Ya. terus kayak kesini ke kuliah tuh main cello. Nah, aku lebih apa ya, cepet belajar kalau shifting gitu dan penjariannya gitu dibandingkan misalnya orang-orang yang sebelumnya tuh nggak megang alat yang ada senarnya juga. Mungkin karena kayak ya kan, kamu dulu megang senar Aku gitu dulu nggak kayak gitar? piano kan. Terus aku ngontrak viola. Nah, itu tuh aku struggle tuh dengan mencet si stringnya. Si senarnya tuh aku susah waktu awal-awal mencetnya kayak Karena jari kamu masih lemah Mm-mm, gitu. karena jari aku biasa gini, iya benar. gini. Ditambah bowing. Aduh. Iya benar. Wah, itu sih. Soalnya ya dari yang aku lihat gitu, yang kating-kating, ada tingkat juga. Mereka misalnya dari sebelumnya gitu main gitar, mereka tuh lebih cepet apa ya, lebih kuat gitu jarinya buat mencet si senar gitu. Karena mungkin udah terbiasa gitu ya. Iya, gitu. udah terbiasa neken senar lah. Neken senar. Kayak neken senar pun kayak butuh seninya gitu ya kalian. Enggak kayak set gitu kan. Kayaknya pemain gitar mah lebih cepet gak sih si ininya? Maksudnya pergerakan si jarinya, perpindahan notnya tuh dia lebih terbiasa kan jadinya. Iya benar. Karena langsung beberapa jari kan kalau gitar. Gitu. Dan satu-satu ya gitulah teman-teman. Nah, sebenarnya kalau aku sendiri mah mau banget nih ngenalin si instrumennya, cuman karena tempat yang tidak memungkinkan ya. Nanti kita lihat aja deh si bentukan cello kayak gimana, kan juga bisa lihat ke Google gitu buat bentukannya, strukturnya ada apa aja di cello itu, atau bisa datang langsung ke Tevara mungkin diajarin gitu ya. Berarti kalau misalkan tentang festival cello tadi gitu ya, konser cello tadi itu dari Tevara tuh ada tahu nggak misalkan di dalamnya tuh ada apa aja nih nanti supaya orang-orang bisa ikut nonton gitu. Ya, ke siapa tahu ada yang festival tertarik itu, nih gitu ya. teman-teman mission yang nonton. Wah, itu konser cello ensemble. Jadi playernya tuh ada 10 player cello atau 10 cellist. Seperti yang tadi aku kasih tahu ya, ada dari mahasiswa, dari alumni, dosen gitu. Nah, mereka tuh bakal main bareng dan bakal bawain beberapa karya gitu, beberapa lagu yang udah diaransemen sama beberapa arrangernya tuh dari anak prodi musik juga. Termasuk aku juga sama Fikri. Termasuk aku juga teman-teman. Kita berdua nge-aransemen. Kita juga ngaransemen untuk si konser itu. Berarti kalian kayak bikin partitur gitu-gitu ya? Ya. Iya. Oh my god, pusing ya. Tapi kamu seru ternyata, kok. tapi kalau misalkan bikin partitur kita ada perbedaan gak ya buat kayak cello sama alat musik lainnya? Setiap instrumen tuh beda partiturnya. Iya. Jadi si cello misalkan pakai clef-nya clef F, terus misalkan bisa juga pakai clef alto clef atau tenor clef, itu beda-beda tergantung penyesuaikan dengan si register yang diperlukan gitu. Bahkan di beberapa partitur punya gaya-gaya yang berbeda juga sih penulisannya. Ada gaya-gaya tergantung periodnya kadang. Nah, itu jadi benar-benar si partitur tuh kompleks gitu kalau misalkan diceritain mah, dan sakit. Sakit. Yang baca juga Sakit untuk sakit dipelajari. mata. Yang bacanya juga sakit mata kalau nulisnya nggak benar. Iya lagi. Itu tapi nulisnya tuh pakai ini kan, maksudnya pakai alat Software. ya software Iya. gitu, bukan Iya. enggak tangan gitu kan. Bisa aja kalau mau tangan mah, cuman tuh rajin banget tuh kalau yang pakai tangan. Kayak orang zaman dulu gitu kan, pakai tangan. Kita mah udah berkembang, udah gaul, kita pakai Iya, software. buat apa gitu guys. Udah era digital kita mah. Pakai apa tuh? Sibelius atau apa gitu? Sibelius. Dorico Oh my god. atau Muscore. Stres. Asalkan kalian tahu ya di FTV itu ada belajar Sibelius. Tuh, Serius. hebat tahu. Karena ini ya kalian Ada film scoring. scoring gitu ya. Ya, karena kita ada audiovisual gitu, tapi aku paling kecil sih nilainya B+ teman-teman mon. Nah, Belajar apanya aja itu ih.
Itu kayak kita tuh disuruh bikin kayak aransemen gitu kan, apa sih ya kayak gitu. Terus nanti tuh si aransemen itu gimana caranya harus dijadiin Scoringan. ke scoringan. Terus kita juga take video buat kayak gitulah intinya. Wah, seru. Ya lumayan seru ya. Jadi emang FTP itu belajar seluruh hal yang ada di dunia ini, teman-teman. Audio visual iya. sih sebenarnya seluruh seni Iya. harus bisa, nggak bisa kayak misalkan artistikan tuh kan kita juga Iya, benar-benar. harus bikin kayak ya bikin ya gitu dah pokoknya, Ada bikin tata rumah atau busananya, apa gitu. ada make upnya. Iya. Serius? Kan Enggak. tata busana buat wardrobe juga kan Iya, perlu kan? lebih ke wardrobe-nya sih yang dipelajari, bukan tata busananya Oh, semuanya iya. yang dipelajari Maaf gitu Asbun, ya. teman-teman. Ya, tapi sama aja sih. FTV berarti ini ya audio visual banget nih Ya. mempelajarinya semua. Ya. Lebih pusing. Makanya mereka audio kadang larinya ke anak musik ya. Ya, kita juga minta bantuan anak musik nih biar karena dibagi anak musik pusingnya. tuh yang lebih tahu gitu soal musik, karena kita juga ya gitu lah nggak bisa fokus ke satu titik tempat gitu ya. Iya, itu. Itulah pokoknya. Gimana nih teteh mau nggak buat tampilin nih cello teteh ke teman-teman Mission yang ada di sini? Boleh Jadi kita dong pikir, Teh. Teman-teman Mission mau dengar nih pastinya cello tuh kayak gimana sih bentukannya dan suaranya. boleh lah Boleh ya. deh. Boleh lah, let's go. Nanti tetehnya siap-siap dulu. Jadi iya, benar. jangan lupa buat stay di Ya, Mission. standby ya teman-teman. Bye. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click.
Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Gimana nih teman-teman Hebat Ivara setelah udah tampil. mendengar ya. Mendengar penampilan dari Teh Farah. Ya, insyaallah dari Teh Farah gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen ngedenger banyak dan pengen ngedengar cel-cel lain itu boleh datang banget ke UPI ya, karena di tanggal berapa nanti kita ada Oh iya, konsernya? kapan tuh tanggalnya ya? Tanggal 5 ya? Ya, 5 Desember. Tanggal 5 Desember gitu kan. Nih, ngomong-ngomongin soal cello tuh kan tadi Teteh udah ngasih tahu nih performance Teteh ke teman-teman sama tuh. Betul. Kira-kira gimana sih Teteh latihannya sampai bisa menjadi cellist ya tadi? Cellist yang wow gitu ya, bisa menampilkan dan memperlihatkan bakatnya ke banyak orang gitu. Apakah 28 jam per hari? Wah, 28 jam. 30 jam per hari ya? Ngeri, itu lebih ngeri deh kayaknya, nggak makan nggak minum. Oh my God. Aku kalau soal latihan, tiap hari aku latihan. Cuman aku punya cara sendiri gitu, kayak misalnya dalam satu hari itu, karena aku tipe orang yang fokusnya fokusnya gampang buyar gitu ya. Jadi kayaknya aku ngerasa kalau aku latihan lebih dari 4 jam teh nggak efektif gitu, kayak malah pusing, malah nggak fokus lagi, kayak udah nggak jelas gitu, nggak karuan. Jadi aku memutuskan buat kayak per hari itu minimal tuning. Tuning itu apa tuh? Tuning itu yang Ngetem lah, ngetem. Iya, ngetem gitu loh. Kayak Iya, kayak Gini minim. gimana sih di Kalau cello tuh ada yang di atas, ada yang di bawah Dua. gitu. Oh, iya. Iya, kalau misalnya yang nggak jauh lah, nggak terlalu turun gitu. Tapi tuning tuh hal yang menyeramkan tahu teman-teman. wow, Iya banget. kenapa tuh? Itu tuh bikin keringet dingin kalau udah latihan. Iya. Kalau udah tuning yang turun banget ya, Itu mah soalnya senar alat musik string tuh lebih rawan putus daripada senar Rapuh gitar banget. gitu. Iya, kayak udah banyak kasusnya itu. aku juga. Oh iya. Aku udah 2 kali mutusin senar tahu. Wah, tapi punya sendiri. Hah? Punya sendiri. Yang satu Yang satu punya kampus. Tuhan membongkar aibmu ya, tapi tidak membongkar kita. Tuhan menutupi aibku, aku yang membongkarnya. Iya, lupa. ketukar. Bukan aibku, ini pengalaman hidup. Pengalaman, oh iya betul. Namanya hidup ya, namanya belajar instrumen ada Ada aja suka mutusin duka. senar. Tapi gimana tuh pas lepas gitu senarnya, apa kena tangan? Kena atau marah gimana? sih. Oh, iya lagi. Iya, aduh. Kena marah ya. Iya. Aduh. Terus gimana nih? Teteh mau lanjut gimana tadi cara Latihannya latihannya? apakah udah beres tadi? Latihan. Iya, jadi selain tuning juga aku biasanya ada scale gitu yang do re mi fa sol si. Iya, terus kayak variasinya kalau di cello kan ada bowing variation, tau gak sih, yang Oh iya. detache, slur, segala macem gitu ada. Staccato. Iya, yang kayak gitu. Nah, itu juga dilatihanin gitu.
Terus biasanya aku tuh tiap hari misalnya 5 hari weekday nih, aku tuh di masing-masing hari tuh punya kayak satu hal yang harus diulik. Jadi kayak misalnya hari Senin nih, aku ulik buat UAS cello aku. Terus kayak aku nggak mau ngulik karya lain soalnya kayak bukan moodnya gitu loh. Anehnya tuh gitu. Cewek mah tetap cewek teman-teman. Jadi maksudnya Girls will be kemudian girls. gitu. Iya, Maksudnya kemudian. emang kemudian Cewek tetap cewek, ya ampun. Tapi Oke. emang lebih enak gitu loh, kayak feelsnya tuh lebih dapet tau. kalau lagi mood mah. Iya. Kalau day one tuh enggak ya, enggak mau latihan. Gak mau. Udah keburu bad mood duluan ya, Iya, bete banget. duluan gitu ya. Iya, nggak tahu. Aku nggak tahu, kayak mungkin ada orang lain yang kayak gitu juga gitu ya, yang relate lah ya. Kalau misalnya kayak satu hari itu satu hal aja, tapi Fokus. itu Satu hal itu bikin fokus, iya. Terus aku nggak lama banget sih, paling lama kayaknya aku latihan kalau yang sendiri ya, kalau yang sendiri teh 4 jaman sih, atau enggak 5 jam waktu itu. Enggak lama baru-baru ini. banget katanya guys. 4 jam. Soalnya biasanya 8 jam kalau Iya. yang udah ini mah. Wow. Apalagi kalau ada ensemble yang main bareng gitu, latihannya bareng kan. Itu latihannya dari pagi sampai malam juga pernah. Terus Gitu lah. kayak itu nggak cuma di satu hari ini, kayak besok-besoknya juga sama latihannya berapa jam itu. Keren. Respect sampai 4 jam gitu ya, atau 8 jam satu hari penuh latihan. Bener ya? Berarti 30 jam tuh bener Iya, ya. Jadi emang gak makan, gak minum, latihan. Buset. Ya, tapi yang semangat ya teman-teman yang mau memperdalam instrumennya, emang itu pengorbanannya gitu. Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran. Nah iya, waktu emang. Aduh, waktu ini. Tapi emang kamu waktunya cuma buat latihan? Apakah kamu ada melakukan hal lain gitu di waktu senggangnya, Farah? Seperti ngapain gitu? Aku pribadi kayaknya nggak aransemen. Aransemen. Iya sih, kadang aransemen gitu. Terus itu juga ditampilinnya pakai cello lagi. Jadi kayak hidup tidak jauh dari cello. Respect secinta itu guys. Dia udah bucin sama cello ya, apalagi sama manusia gitu ya. Ada tuh manusianya tuh, tapi anyway. Anyway, Soal waktu luang tuh berarti liburan juga waktu luang kita ya. Ya betul. Balik lagi ke waktu luang tuh Teh, biasanya kan Teteh tuh main cello tuh, apakah Teteh kayak sering menikmati musik-musik lain nggak? Ah, Kayak iya, misalkan benar-benar. kayak nonton Lagu konser atau apa pop, gitu. Iya, iya, pop atau selain lagu- dari cello gitu. Biasanya. Dengerin apa nih kamu selain lagu klasik atau barok atau romantik gitu? selain klasik-klasikan, aku sering juga kok dengerin band-bandan gitu, band-band yang ada di Indo khususnya gitu. Siapa tuh biasanya? Apa ya? Aku paling suka Reality Club sih Oh, sebenarnya. reality club. Yes. Kayak Lomba Sihir, Fizz yang kayak gitu, apakah suka? Oh, lumayan ngedengerin lumayan. Oh, lumayan gitu Iya. ya. Nah, gimana? Aku dulu dengerin Fizz sih. Fizz. Yeps. Nah, fun fact banget nih Teh. Fun fact banget ini. Iya, kebetulan suka Apa Fizz mau diundang ke sini? Amin, juga. amin. Tapi bener. sebelum diundang, ini tuh kita ada mau ngasih tahu Teteh nih soal salah satu acara nih yang ngundang Fizz. Iya. Dan di hari libur. Betul. Di liburan kita. Di liburan kita. Acaranya adalah Jeng. Big Bang. Festival. Exactly, my boy. Nah, itu tuh Big Bang Festival tuh itu adalah acara konser musik ya, festival musik lah tepinya, sama bazar yang diselenggarakan 12 jam teman-teman, 12 hari yang di 12 hari. Itu lebih bikin shock jujur, kayak 12 hari. serius. Itu serius? Iya. Di tanggal 24 sampai 24 Desember itu sampai 4 Januari, apalagi lagi liburan, lagi tahun Iya, baru. Dan Ya, banyak banget line up-nya gitu ya yang ada. 12 hari mah mending konser daripada 12 SKS. Duh. Yap. Iya jujur. Setuju. Nah, di sana tuh teman-teman ada banyak banget line up-nya ya, kayak ada Fizz, Hindia, Tif X, terus Lomba Sihir, terus ada di Adams, dan ada Nadine Amija, dan banyak lagi yang ada di sana. Tuh, ada sekabupaten lah artis Ada yang diundang. kabupaten. Kalau misalnya kalian pengen tahu line up-nya, atau Tata juga pengen tahu line up-nya, boleh tuh dicek aja di IG-nya Big Bang Bang Festival. Festival. Itu acaranya di mana? Itu acaranya di
Kemayoran teman-teman semua. Di Jakarta ya itu? Iya di Jakarta. Jadi kalau misalkan emang lagi liburan terus kayak pengen kemana-kemana gitu ya, boleh tuh teman-teman langsung datang ke Big Band Festival nanti tanggal 24 Desember sampai tanggal 4 Januari. Tuh, tahun baruannya di sana aja teman-teman, Iya. daripada nggak punya siapa-siapa buat barengan. Ya Mending buat di sana barengan sama teman-teman yang Iya. konser. ya kalau misalkan pengen denger ya teman-teman, terus nanti di Instagramnya juga tuh ada tuh cara buat pesan tiket, atau misalkan kalian pengen jualan atau apa gitu buat open tenan dan tenan, segala nah, macam, iya. iya boleh tuh di sana di Big Bang Festival di Kemayoran Jakarta. Pokoknya kepoin aja lah si Instagramnya, pasti informasinya pasti di situ. Iya betul. Nah jadi boleh langsung dikepoin. Nah dari Teteh nih ngomongin soal band nih, dan ada Fis, India, Lomba Sihir segala macam gitu. Kalau dari Teteh sendiri, cello tuh bisa masuk ke genre-genre mereka nggak? Kira-kira Bisa sih. Wow. Bisa, cello tuh Saking bisa. uniknya ya. Iya, cello tuh bisa ngambil banyak genre asal di aransemen itu tadi. Kayak ini kayaknya aku kalau misalnya ada lagi nih konser cello, aku mau aransemen The Adams deh, kayaknya aku suka juga soalnya. Oh dia The Adams. suka. Iya, Oh. sekalian nonton kali ya. iya sekalian nonton let's buat go. siapa tahu bisa ketemuan di belakang panggung kan, buat konser bareng di sini. Ajak kesini aja ke Radio UPI. Iya, Let's go. let's go. Aduh, ayo banget. Let's go ya gitu deh pokoknya. Notice kami. Atis kamu. Let's go. agak ngemis ya konsepnya. Aduh, ya, gitulah teman-teman pokoknya ya. Aduh. Gak kerasa banget nih udah 30 menit kita Iya, nemenin kita kalian, ngobrol-ngobrol teman-teman bareng semua. teman-teman. Nah sebagai closing statement gitu lah, boleh dong Teteh ngepromosiin ke teman-teman semua tentang acaranya Teteh yang ada di UPI itu. Manawi iya mah. Ya Manawi itu tanggal berapa, jam berapa, di mana lokasinya, tiketnya gimana gitu, boleh lah. Oh, itu acara Continuum for Fold String hari Jumat tanggal 5 Desember 2025. Tempatnya di lobi lantai 1 FPSD ADB UPI. Buat tiketnya kalian bisa langsung cek IG @stringantissimo, itu ada di bio-nya, langsung isi link registrationnya aja. Harga tiket bisa cek di IG-nya ya. Let's Kepoin go. aja, teman-teman. Aku kepoin ya. Aku juga mau kepoin yang Big Bang tadi nih nanti. Ya ayo, iya. Nanti Kita kita bisa tonton semua tonton-tonton konser aja gimana? Iya, siapa setuju? Kita menghargai semua musisi yang ada di dunia ini. Setuju. Betul. Jadi gitu dong dari kita teman-teman. Iya. Jadi misi 8 Terselesaikan. Yeay, Oke. dadah semua. Bye-bye. See you next episode. Next episode. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio